Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Kardoyo MPD, yang terhormat Bapak Muhammad Feryadi SPD MPD, dan yang saya rindukan teman-teman Rombel Pendidikan Ekonomi Koperasi B 2017. Perkenalkan, nama saya Cynthia Amber Pradita, akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi UKM Jenang Kudu Sinar 33 dalam menembus pasar ekspor. Daftar isi, latar belakang, rumusan masalah, kerangka berpikir, teori utama, dan metode penelitian. Latar belakang, UKM atau usaha kecil menengah maupun UMKM usaha mikro kecil menengah memiliki peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada tahun 2018, jumlah UMKM dan UKM yang berada di Indonesia telah mencapai 64,2 juta. Namun, jumlah UKM yang dapat mengekspor tidak kurang dari 5%. Di Kabupaten Kudus sendiri memiliki 11 pelaku UKM unggulan Kabupaten Kudus, mulai dari jenang kudus, bordir, produksi pandai besi, sangkar burung, batik kudus, tas konveksi pakaian, aksesoris, busana muslim, kopi muria, dan boneka. Dari banyaknya UKM yang berada di Kabupaten Kudus, telah ada yang mampu menembus pasar ekspor. Salah satunya yaitu Jenang Kudus Sinar 33. Meskipun banyak UKM jenang yang berada di Kabupaten Kudus, dan Jenang Kudus Sinar 33 merupakan jenang yang masih sedikit di pasar Indonesia dibanding jenang merek lain seperti Mubarok, namun Jenang Sinar 33 mampu menembus pasar ekspor. Kini Jenang 33 memiliki pasar di Cina, Taiwan, dan Chinatown, Amerika. Selain itu, Jenang Sinar 33 juga sebagai pelopor UKM yang pertama kali memiliki laboratorium kimia dan laboratorium fisika yang digunakan untuk penelitian pengembangan produk. Selain dapat menembus pasar global atau pasar ekspor, Jenang Kudus Sinar 33 juga mendapatkan banyak penghargaan, yaitu 1. Upakarti tahun 2017, kategori UKM modern dari Presiden RI. Yang kedua, UKM Pangan Award tahun 2008 dari Menteri Perdagangan RI. Yang ketiga, penghargaan Top 250 Indonesia Original Brand dari Majalah Bisnis Nasional SWI edisi Mei 2009 pada tahun 2009. Yang keempat, sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Internasional ISO 9001-2000 untuk Mubarok Food. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya meneliti tentang strategi pemasarannya Jenang Kudus Sinar 33 dalam menembus pasar ekspor dengan menggunakan analisis SWOT. Orisinalitas penelitian. 1. Perumusan strategi pemasaran berdasarkan analisis SWOT oleh Frederick Reginald A. Persamaan yaitu meneliti tentang strategi pemasaran dengan perbedaan. Peneliti terdahulu hanya sebatas meneliti tentang strategi pemasaran yang digunakan, sedangkan penelitian sekarang adalah strategi pemasaran dalam pasar internasional atau ekspor. Yang kedua, analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan ekspor kopi Arabica pada CV Yudi Putra oleh Zulfa Alia, dengan persamaan yaitu meneliti tentang strategi pemasaran ekspor. Perbedaan peneliti terdahulu meneliti tentang peningkatan penjualan, sedangkan penelitian sekarang tentang strategi memasuki pasar internasional. Yang ketiga, analisis strategi pemasaran dan kinerja ekspor mebel di PT Sejati Cipta Mebel oleh Sofia Nahlia, dengan persamaan meneliti tentang strategi pemasaran ekspor. Perbedaan peneliti terdahulu meneliti tentang kinerja ekspor, sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang strategi memasuki pasar
internasional atau pasar ekspor. Kemudian yang keempat, analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan daya saing oleh Roma Hunudin. Dengan bersamaan sama-sama meneliti tentang strategi pemasaran. Dengan perbedaan, peneliti terdahulu meneliti tentang cara meningkatkan daya saing lokal, sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang strategi pemasaran internasional. Rumusan masalah saya hanya terpaku dalam satu rumusan masalah, yaitu bagaimana strategi pemasaran proses ekspor yang dilakukan oleh Jenang Kudu Sinar 33. Kerangka berpikir, yaitu UKM Jenang Kudu Sinar 33, dengan menganalisis tentang faktor internal dan faktor eksternal dalam rangka strategi pemasaran, lalu dianalisis menggunakan analisis SWOT, yang kemudian menghasilkan alternatif strategi, lalu dari alternatif strategi akan menghasilkan strategi pemasaran yang dapat menembus pasar ekspor. Grand teori saya mengambil grand teori dari Kotler tahun 2010, yaitu pemasaran adalah sebuah proses sosial dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran produk-produk atau value dengan pihak lainnya. Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh para penguasa dalam mempertahankan usahanya untuk berkembang dan mendapatkan keuntungan sebagai ukuran keberhasilannya, baik dalam bentuk laba maupun kepuasan. Berhasil tidaknya dalam pencapaian tujuan bisnis tergantung dari keahlian pengusaha di bidang pemasaran. Selain itu, tergantung dari fungsi-fungsi apakah suatu usaha itu dapat berjalan dengan lancar. Metode penelitian, saya menggunakan metode analisis data, yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini dilakukan secara intensif. Peneliti ini ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis refleksi terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Jadi saya tidak menggunakan ukuran angka. Lalu teknik pengumpulan data, saya menggunakan 3, yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Metode observasi sendiri saya terfokus menjadi 3, yaitu observasi deskriptif. Dalam tahap ini peneliti mengawali mencari opini-opini lewat internet tentang strategi pemasaran yang dilakukan oleh Jenang Kudu Sinar 33. Lalu observasi terfokus. Pada tahap observasi ini, peneliti memfokuskan penelitiannya kepada aspek-aspek yang berkaitan dengan 3 kegiatan utama UKM Jenang Sinar 33 Kudus dalam menyusun strategi pemasaran. Lalu yang ketiga ada observasi terseleksi. Pada tahap ini peneliti telah menguraikan fokus yang ditemukan sehingga datanya lebih rinci. Maka dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya tentang analisis strategi UKM Jenang Kudu Sinar 33 dalam menembus pasar ekspor. Lalu uji keabsahan. Lalu metode wawancara. Metode wawancara saya memilih 3 responden, yaitu 1. Pemilik UKM Jenang Kudu Sinar 33, yaitu Bapak Muhammad Hilmi. Yang kedua, manajer pemasaran UKM Jenang Kudu Sinar 33. Dan yang ketiga, supplier Jenang Kudu Sinar 33. Lalu metode dokumentasi. Dengan adanya dokumen dalam penelitian untuk dapat memperkuat data-data menjadi kelengkapan dari hasil penelitian, sehingga memperoleh data yang lebih valid sesuai dengan keadaan di lapangan, dapat berupa foto, video, ataupun rekaman wawancara. Lalu uji keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini memakai uji triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.
dengan menggunakan yaitu triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Dalam hal ini peneliti membandingkan dari hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Yang kedua, triangulasi metode. Terdapat dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil wawancara dengan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu beberapa wawancara langsung. Yang kedua, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Dalam hal ini melalui sumber data, yaitu pemilik UKM Jenang Kudus Sinar 33. Lalu yang ketiga, triangulasi teori, yaitu menguji data dengan membandingkan data dengan mengadakan pengecekan referensi pendukung untuk lebih mengangkat derajat kepercayaan. Dalam hal ini, peneliti membandingkan data dari hasil wawancara dengan informan, yaitu manajer pemasaran UKM Jenang Kudus Sinar 33 dengan referensi buku sebagai pendukung keabsahan data. Lalu yang terakhir, ada fokus penelitian. Saya terfokus penelitian dengan strategi pemasaran yang dilakukan UKM Jenang Kudus Sinar 33 dalam menembus pasar ekspor dengan menggunakan analisis SWOT. Sekian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.